sore, perkenalkan nama saya Elizabeth Nova Santi dari Sekolah Nova. Di sini saya dari Universitas Udaya. Jadi di sini saya akan memaparkan apa saja sih yang tadi kelompok 7 sudah sharingkan bersama-sama. Jadi kebetulan di kelompok kami ini ada salah satunya ternyata anak SMA. Nah, dari sini kami tahu bahwa menurut teman kami ini, usia tenaga pengajar itu berpengaruh kepada semangat belajar bagi siswa dan siswi SMA. Karena di sini teman kami mengatakan bahwa tenaga pengajar di sekolah di SMA Katolik yang memiliki usia tidak berbeda jauh dari siswa membuat suasana belajar terasa lebih efektif dan terbuka. Lalu selanjutnya kami juga membicarakan mengenai shock culture untuk teman-teman yang mungkin merantau. Dalam komunikasi atau bahasa, mahasiswa yang kuliah di beda kota itu mengalami kesulitan dalam berbahasa pastinya, karena setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa yang berbeda-beda. Lalu apa yang harus dilakukan? Di sini kami mendapatkan hasil bahwa perilaku proaktif itu membantu dalam proses pengenalan lingkungan baru. Lalu kita juga membahas mengenai ketidakdewasaan iman. Nah, ketidakdewasaan iman di sini terkadang kita merasa bosan. Mungkin kita sering beribadah ke gereja, aktif di gereja, tapi terkadang kita merasa bosan atau ketidakdewasaan iman ini di sini kita mendesak Tuhan. Kenapa sih saya sudah sering berdoa, saya sudah aktif pelayanan, tapi kenapa doa saya tidak dikabulkan? Lalu di sini kami mendapatkan jawaban dari teman kami bahwa mengatasi ketidakdewasaan iman itu dengan mendalami kitab suci, memahami lebih dalam isi-isi dari kitab suci, dan di dalam kitab suci itu kita bisa mendapatkan banyak pengajaran mengenai hidup ini, apa tujuan hidup kita, akan menjadi apa kita, dan motivasi hidup lainnya. Lalu kita juga membicarakan mengenai iman, dan di sini kami mendapatkan beberapa jawaban dari teman-teman kami mengenai apa itu iman. Yang pertama, iman adalah suatu kepercayaan bahwa saya mengimani Yesus Kristus dalam diri saya. Lalu kedua, iman merupakan fondasi atau dasar yang harus dimiliki. Lalu juga ada, iman itu keyakinan akan apa yang kita pilih dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Lalu iman adalah keyakinan apa yang kita jalani. Iman itu kekuatan karena kita mengimani Yesus, maka Yesuslah kekuatan saya. Iman itu adalah senjata. Lalu iman lebih dari kepercayaan. Iman sesuatu yang mutlak untuk kita ikuti. Iman lebih dari kepercayaan yang mudah goyah, tetapi iman tidak. Tidak dimiliki dengan logika dan di luar pikiran kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, mungkin ini kesimpulan dari hasil diskusi dan sharing kita semua. Jadi yang kita bahas mengenai iman dan intelektualitas dalam kelompok kita ini adalah bagaimana kita sebagai generasi yang masih muda ini, umur kita yang masih sangat muda ini, kita harus overcome untuk lebih membuat diri kita memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Karena apa? Setelah kita sharing-sharing di lingkungan, di kelompok kita tentang berbagai pengalaman, tentang berbagai kesaksian, ada loh dari kita, memang kita terlahir secara Katolik, kita memiliki iman Katolik, tetapi kita tidak mengerti, tidak memahami, kita tidak mendalami pengajaran iman kita sendiri. Jadi ketika pada satu titik kita tidak mengetahui iman kita itu seperti apa, mengapa kita harus berdoa kepada Bunda Maria, kita akan ada titik ketidakpercayaan. Oleh karena itu, dari conclusion di dalam kelompok kita harus overcome, kita memperteguh iman kita itu salah satunya adalah dengan menambah pengetahuan dan wawasan kita. Itu sangat penting sekali. Dan kita juga harus menumbuhkan di dalam diri kita selagi kita masih muda kepedulian, bahkan untuk hal-hal kecil seperti itu. Karena kepedulian itu
Ketika kita mulai peduli pada hal-hal kecil, kita mulai menanamkan kepedulian dalam diri kita, itu akan menjadi suatu habit yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, habit yang membangun kita menjadi kepribadian yang lebih baik. Oleh karena itu, habit yang baik tadi juga akan memperteguh iman kita, karena iman itu adalah sesuatu yang menurut kelompok kita, kepercayaan yang lebih dari percaya. Ketika kepercayaan yang lebih dari percaya itu artinya kita tidak memakai logika, kita tidak memakai pikiran. Itulah yang disebut. Sebelumnya, mari kita tepuk tangan dulu buat Egi Maria. Izin Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Francis Balagedan, biasa dipanggil Raco. Saya merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Dayana angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur karena kami dari kelompok 8 telah mendiskusikan banyak sekali hal terkait dengan bagaimana kehidupan kami di masa-masa perkuliahan ini. Jujur dari kami saat itu awal-awal tadi agak sedikit kurang malu untuk bercerita, kemudian malu untuk menceritakan bagaimana pengalaman kami sebagai mahasiswa dengan iman Katolik. Namun dengan ada bantuannya dari Kak Anas sama Romo Tony membuat kami ada 3 topik yang kami bicarakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu dari mana kami semua itu berasal. Yang pertama ada dari Fakultas Hukum, ada dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian ada informasi yang kami tarik dari cerita-cerita kami tentang masa perkuliahan adalah bagaimana kami memiliki satu tujuan, yaitu kebermanfaatan ilmu pengetahuan yang kami dapat di perkuliahan itu nanti akan berguna bagi masyarakat ke depannya. Hal ini membuat kami berpikir, apakah kami kuliah hanya untuk menghabiskan uang orang tua? Kemudian kedua, apakah kami kuliah hanya untuk semata-mata untuk mencari pekerjaan kemudian mendapatkan uang? Namun di sisi lain itu kami berpikir bahwa kami kuliah untuk berkapal itu untuk memberikan kebermanfaatan bagi orang lain juga, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kedua tentang topik. Yang kedua itu adalah apa yang sudah kita lakukan sebagai mahasiswa Katolik. Hasil dari cerita kami mengambil satu kesimpulan bahwa kami memiliki organisasi yang berkaitan dengan Katolik itu sendiri. Ada yang dari Kantong Dignas, ada yang dari Kantong Dayana, kemudian ada juga Persatuan Mahasiswa Katolik Kristen, kemudian juga dari orang muda Katolik. Dari kesimpulan kami dapat bahwa suatu organisasi Katolik ini membuat kami paham dan membuat kami juga tahu bahwa organisasi Katolik ini membuka jalan yang lebar juga bagi kami untuk melakukan pelayanan terhadap sesama. Hal ini juga kami jadikan topik, yakni kenapa kebanyakan sekali mahasiswa itu malas untuk ikut terlibat dalam organisasi Katolik. Dan kami memiliki beberapa hal yang membuat mahasiswa itu malas untuk ikut kegiatan dalam organisasi. Yang pertama adalah sifat rasa senioritas atau jangka umurnya beda. Menurut dari teman-teman sendiri atau pandangan dari teman-teman sendiri, mungkin perkenalkan, nama saya Yohanes Febri Bogas, biasa dipanggil Yoni. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 9 dan juga mewakili teman-teman dari KMK Universitas Denpasar. Dari hasil diskusi kami tadi di kelompok 9 itu yang pertama itu banyak pembahasan dari masing-masing sharing dari teman-teman kami itu terkait permasalahan pribadi, terus tentang permasalahan di keluarga, dan itu banyak teman-teman saya sampaikan tadi di sharing kami masing-masing. Dan yang pertama itu berkaitan dengan masalah waktu, dan itu tadi sempat di-sharingkan oleh teman-teman saya, ya terlebih khusus ketika kita dalam setiap organisasi. Dan teman-teman juga pernah merasakan dan sekarang mungkin ya mengikuti sebuah organisasi yang pasti itu merupakan hal yang di luar kendali kita, yang tidak bisa kita hindari juga berkaitan dengan kedisiplinan kita ketika kita mengatur sebuah waktu ataupun mengikuti suatu kegiatan. Kita sering yang namanya
telat karena masuk kegiatan itu dan tidak mengikuti aturan-aturan yang ada, dan itu merupakan satu permasalahan-permasalahan yang mungkin sering kita lakukan yang perlu kita ubah untuk kedepannya. Terus yang selanjutnya itu berkaitan dengan bagaimana semangat belajar kita. Itu poin-poin penting yang saya ambil dari teman-teman tadi. Itu setiap orang itu memiliki cara belajarnya masing-masing. Ada yang independen, ada juga yang Tujuannya saya berdiri di sini, saya merupakan perwakilan dari kelompok 10 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Luciana Intana. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Pariwisata di Universitas Udayana. Untuk hasil diskusi dari kelompok 10 ini, jika dikomparasikan dengan tema kegiatan kita pada sore hari ini, sebelumnya saya ingin bercerita kalau kami kelompok 10 itu terdiri dari 6 orang dan kami semua merupakan mahasiswa yang masih kuliah dengan berbeda-beda semester. Ada yang semester 2, semester 4, ada semester 6, dan ada yang semester 8. Selanjutnya untuk temanya, jika kita kaitkan dengan iman, tadi di kelompok 10 itu sebenarnya kami lebih banyak sharing tentang bagaimana kisah hidup kami dari kami kecil, lalu pendidikan yang telah kami lewati, dan bagaimana pengalaman kami agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tadi dari anggota kelompok 10 itu ada beberapa usaha yang menurut kami sangat luar biasa, apalagi di tengah zaman yang sudah sangat modern ini, yang sudah serba gampang, tapi ternyata di sisi lain teman-teman kita itu ada yang masih sangat berusaha agar mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan kisah tersebut, kita harus sadar bahwa kita yang kehidupannya ini masih bisa dibilang enak, kita harus banyak bersyukur, karena di luar sana itu saudara kita ketika dia mau kuliah, dia harus bekerja terlebih dahulu, dia harus gap year, bahkan ada yang harus berpisah dengan keluarganya, dan ada yang ditinggal pergi sama orang tuanya. Jadi itu merupakan pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak kita ketahui seperti itu, teman-teman. Dan yang kedua, kalau misalnya kita sedang mengalami masa-masa susah, pastikan kita berdoa kepada Tuhan agar kita diberikan jalan yang terbaik. Dan ketika kita sedang berdoa, kita tidak boleh merasa atau terlalu menggebu-gebu. Ketika kita merasa susah, kita kayak selalu mempertanyakan di mana keberadaan Tuhan. Sebenarnya itu Tuhan ada, Tuhan melihat usaha dan doa kita. Cuman dari kitanya sendiri harus yakin kalau Tuhan itu memang mempunyai campur tangan dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh gampang putus asa atau sampai mengambil jalan yang bertentangan dengan ajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Selanjutnya untuk intelektual. Kalau untuk intelektual atau ilmu pengetahuan ini, bahwa memang ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu, belajar, bertemu dengan teman-teman, bisa belajar dari dosen, teman-teman, atau dari lingkungan, bahwa kita harus menggunakan kesempatan itu dengan sangat baik, karena ilmu itu dia tidak akan mati, ilmu itu tidak akan meninggalkan kita. Jadi mungkin orang lain bisa meninggalkan kita, tapi kalau ilmu itu dia tertanam di dalam diri kita, bahwa dia akan selalu ada di dalam diri kita. Dan untuk penutup, sebelum penutupnya, tadi dari anggota kelompok kami ada yang sharing tentang pelayanan. Jadi karena kami semua mahasiswa, jadi ada yang aktif di kegiatan KMK, ada yang aktif di kegiatan OMK juga, dan organisasi keagamaan lainnya. Untuk penutupnya, ada beberapa nasihat dari Nara Berbagi kami, itu ada Pak John dan Pak Robert. Yang pertama, usaha dan doa itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pasti teman-teman sendiri mengetahui bagaimana penjelasan dari kedua hal ini. Selanjutnya yang kedua, tentang konsep dari pelayanan. Sebenarnya ketika kita melakukan pelayanan di gereja, pelayanan yang dimaksud ini seperti latih kor atau menjadi lektor, menjadi misdinar dan lain-lain sebagainya, itu coba kita mulai tanamkan dalam mindset kita kalau itu bukan pelayanan, tapi itu kita bekerja untuk Tuhan. Karena
kalau misalnya kita hanya menganggap itu adalah sebuah pelayanan, maka kita akan selalu mencari kepuasan dari hal-hal yang telah kita lakukan. Tapi kalau kita menganggap itu kita bekerja untuk Tuhan, maka nanti Tuhan yang akan membayar kita, Tuhan yang akan memberikan kita dalam bentuk rezeki atau kelimpahan yang mungkin tidak akan datang pada saat itu, tapi di saat-saat selanjutnya. Selanjutnya ketika kita ingin melakukan pelayanan di gereja itu, ketika kita masih muda ini, sebaiknya kita menggunakan waktu kita, bahwa kesibukan yang sedang kita jalani itu tidak bisa dijadikan alasan sebagai kita tidak bekerja untuk Tuhan. Seperti misalnya ketika ada rapat atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan, jadi kesibukan kita itu tidak bisa dijadikan alasan agar kita tidak bertemu dengan Tuhan, karena sebenarnya melalui hal-hal tersebut Tuhan sedang memberikan kepada kita bahwa Tuhan ini sedang bersama kita, dan hidup yang kita jalani ini memang merupakan campur tangan dari kuasa Tuhan. Sekian dari kelompok 10, terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, sore dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Wanda Febriani, biasa dipanggil Febri. Saya salah satu mahasiswa dari Prodi Akuntansi Universitas Pendidikan Nasional Uniknas Denpasar. Saya dari KMK Uniknas. Di sini saya mewakili kelompok 11 untuk menyampaikan hasil sharing iman kami tadi. Untuk mempersingkat waktu, jadi kami tadi banyak membahas terkait dua topik dari bahan berbagi literasi kaum muda, yaitu terkait mencontek dan joki. Saya rasa ini bukan hal yang asing lagi bagi kita, apalagi mahasiswa-mahasiswi. Jadi dari sharing kami tadi, teman-teman saya banyak bercerita likat-liku mereka dalam perkuliahan. Ada yang mengalami pergolakan ketika ujian, perkuliahan di kelas, bahkan mungkin sudah dibahas beberapa kelompok sebelumnya terkait salah jurusan. Mungkin saya pribadi juga mengakui hal tersebut karena saya juga sudah menginjak mahasiswa semester akhir. Jadi untuk mempersingkat waktu, kalau ditanya apa yang mau dilakukan untuk menghindari dua hal tersebut, mencontek dan joki, salah satu teman saya tadi berkata bahwa sebenarnya orang yang joki dan mencontek itu tidak percaya kepada potensi yang dimiliki oleh diri mereka sendiri. Jadi melalui sharing kita tadi, kita berharap bahwa apa yang kita dapatkan tadi bisa kita bagikan kepada teman-teman sekitar, lingkungan maupun komunitas kita di luar sana. Kembali lagi kepada kepercayaan diri yang tadi. Jadi dalam menghadapi segala pergolakan, perkumpulan dalam dunia perkuliahan, kita harus tetap fokus pada potensi dan jati diri kita sendiri. Fokus dan yakin pada nilai yang ada dalam diri kita pribadi. Jangan sampai satu langkah salah yang kita ambil membuat kita gagal untuk mengenali potensi diri kita sendiri. Jadi lakukanlah apapun yang terbaik dan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai menghiraukan hal buruk, apalagi hal yang harus dilakukan dengan hal yang curang. Sebab ketika mendapatkan sesuatu dari hasil kerja keras dan usaha sendiri, akan terasa lebih puas sebagaimanapun hasilnya. Untuk topik yang salah jurusan tadi yang sudah saya bahas, jadi itu yang ditekankan tadi itu mungkin salah satunya ada peran dari orang tua. Jadi mungkin ada yang diusulkan orang tua, misalkan kamu mungkin jurusan ini aja, prospek kerjanya begini. Jadi sebenarnya orang tua juga tidak salah, namanya juga orang tua mau yang terbaik untuk anaknya. Mungkin kita sebagai anak ada satu hal yang disarankan tadi, sebagai seorang anak kita pun harus melakukan pendekatan, saling terbuka dan dalam menghadapi persepsi ataupun
pemikiran ataupun pandangan yang berbeda dengan orang tua. Maaf. Ya. Oh ya. Jadi untuk potensi yang tadi, di sini kita jangan sampai berharap kepada orang lain. Berharap saja pada Tuhan. Tapi di sini yang perlu dipertanyakan apakah kita berharap berdasarkan kepada ketakutan dan kekhawatiran atau berharap berdasarkan iman. Karena dua hal ini tentu saja berbeda. Dimana kalau kita berharap karena takut lalu kita berharap, berarti kita berharap supaya terhindar dari ketakutan itu. Harapan seperti itu sangat dangkal ya, karena kita hanya ingin kenyamanan kita terpenuhi. Namun sebaliknya, jikalau kita berharap berdasarkan iman, berarti harapan itu kita percaya bahwa kita yakin bahwa Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya dengan tujuan yang pasti baik. Jadi untuk teman-teman sekalian, akhir kata yang dapat saya sampaikan, tidak ada yang salah dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun hal yang keliru yang sudah kita lewati sekarang, karena seburuk-buruknya kejadian yang kita alami sampai sekarang ini, pasti Tuhan selipkan hal baik di dalamnya. Jadi untuk teman-teman sekalian, saya sendiri juga yang merasa salah jurusan, teman-teman kita tidak salah jurusan, kita tidak salah tempat juga, karena jika memang kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, carilah kehendak Tuhan atas semua hal yang telah terjadi, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan benar ingin mendatangkan kebaikan untuk kita dalam melalui semua hal itu. Mungkin sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Yosef dari Samudra, biasa dipanggil Yosef. Saya dari mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pendidikan Nasional. Saya di sini mewakili OMK 1 Metrus Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini literasi kaum muda. Pada kesempatan kali ini kami bersama kelompok 12 telah berdiskusi tentang beberapa poin tadi. Yang pertama itu tentang shock culture dari teman-teman yang ada. Karena sedikit info dari kelompok 12 itu sendiri, dari ujung Indonesia bagian itu, bagian ujung itu banyak banget lah terbakar. Dari Manado, dari NTT, dari mana lagi itu, banyak lah, banyak banget sampai mereka ketemu di Bali yang dimana mereka itu merasa shock culture gitu. Gimana kayak mereka nggak bisa dapat teman dan apa ya, bagaimana cara bersosialisasi itu sebagai poin utama mereka agak kesusahannya itu di Bali. Sebenarnya dalam beberapa hal teman-teman ini mungkin kita mengambil